Jadi kita jangan menyerah. Kalau kita diuji ibarat waktu surut, ya jangan menyerah. Nanti ada pasangnya. Istilah lautan itu pasang surut, Mas, Pasang surut. gelombang itu. Ya. Jadi untuk semuanya kita harus wajib bersyukur dan nikmati apa yang telah ada. Kunci kesuksesan itu satu, jujur dan amanah, juga menjiwai, Mas, jiwa. Kalau kita sudah belajar dari situ, insya Allah, Mas. Oke saudara, nah kali ini Manuntung coba belusukan di daerah kecamatan di Banyuwangi, dan di kecamatan ini Kecamatan Songgon. Nah tentunya di Kecamatan Songgon semua warga Banyuwangi, bahkan di luar Banyuwangi pun tahu kalau Songgon ini adalah kecamatan penghasil durian. Nah di kecamatan ini Manuntung coba belusukan ke dalam, ternyata ada salah satu warga yang sukses, yang menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan, ilmu kesuksesannya bisa dibagikan di pemirsa, di saudara Banyuwangi 1 TV dan semuanya, agar kita nanti bisa belajar bagaimana menggali kesuksesan, apa rahasianya, tipsnya, sehingga bisa berhasil. Dan seperti biasa, selalu saya ucapkan, rezeki itu, penghasilan itu, potensi itu pasti ada di seputaran kita. Itu pasti ada. Nah kali ini tamu spesial kita adalah Mas Slamet, atau yang dikenal dengan Si Boneng. Nah siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu. Tidak hanya di Banyuwangi, bahkan menteri, sekelas menteri pun ini sering berkunjung ke sini menemui Mas Boneng. Dan apalagi saat ini Mas Boneng juga dipercaya oleh pemerintah, oleh Dinas Pertanian untuk ikut terjun di lapangan terkait dengan masalah durian. Untuk lebih dalam, mari kita gali potensi-potensi yang di sekitaran wilayah Kecamatan Songgon, dan bagaimana karir Mas Boneng dari awal hingga sampai saat ini bisa kita katakan adalah orang yang sukses. Oke, Mas Boneng, terima kasih sudah bergabung di Banyuwangi 1 TV. Nah, kita harapkan nanti bisa membagi ilmunya kepada semua saudara Banyuwangi 1 TV, pemirsa Banyuwangi 1 TV, ataupun dimanapun berada, terkait dengan kesuksesan yang sudah diraih. Dan kabarnya ini saya sedikit tahu, mulai dari awal ini Mas Boneng ini, Mas Slamet ini bisa dikatakan orang yang dari bawah, gitu Mas ini. Betul, betul. Dari bawah hingga sampai saat ini bisa dikenal, tidak hanya di Banyuwangi, bahkan seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Oke, mungkin apa tips ataupun dari awal Mas Boneng kok bisa menekuni usaha durian ini? Dari awalnya ini seperti apa, Mas? Boleh saya menyampaikan siap. Ucapan dulu ke pemirsa Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kenalkan, mungkin ada yang nggak kenal, ya kenalkan, saya Slamet Riyadi atau julukan Boneng Duren. Tentang apa Mas tadi yang menyampaikan tadi, mungkin saya jawab ya. Kesuksesan itu dari kita sendiri. Artinya sukses itu atau rezeki itu dari kita sendiri. Awal mula proses saya sampai dikenal, jadi jenengan bilang dikenal menteri, bupati, orang pemerintahan, ya proses dari nol, asli dari nol, enggak dikenal sama sekali, bahkan rumah saya di belakang kok. Jadi ya terutama kita enggak boleh sombong lah, terutama kita sebagai manusiawi,
hambanya Allah, kita harus wajib bersyukur. Apalagi dengan sekarangnya saya udah dikenal media, jadi jangan menyombongkan diri, kita harus wajib bersyukur. Jadi mulai nol tadi, dulu itu boleh saya buka ya Mas. Siap. Tentang awal mula saya, tentang sejarah dipanggil Boneng, ini akan saya kupas nggih. Siap. Nah, dulu saya masih kelas 1 SD, itu saya dipanggil Boneng. Dan alhamdulillah memang tentang durian ini, ilmu saya keturunan dari ibu bapak. Jadi ibu bapak saya memang bergelimut tentang bidang durian. Jadi saya ini keturunan. Saya dipanggil Boneng mulai kelas 1 SD sampai kelas 5 Mas. Seingat saya itu kelas 5 SD, itu saya malu Mas. Dipanggil Boneng itu saya nangis Mas. Nangis, iya. Kalau dijewer atau di temeleng enggak nangis. Tapi kalau dipanggil Boneng nangis dulu Mas. Enggak tahu ada apa di situ. Panggil Boneng karena gigi saya tumpul Mas. Dua ini tumpul. Bahkan Boneng yang di TV itu kan artis Boneng itu kan nojong itu. Dulu saya gitu Mas. Nojong banget dulu. Jadi ada rasa malu. Rasa malu Mas. Kelas 1 SD mungkin belum mengenal malu. Ya. Kalau mulai kelas 4-5 itu saya dipanggil tuh Boneng, nangis Mas. Nangis Mas. Nangis. Bahkan ada pelajaran, saya ingat saya itu pelajaran agama Mas. Itu saya juru hafalan pelajaran agama maju Mas. Dipanggil Boneng itu nangis Mas saya. Nangis saya keluar dari sekolah Mas. Ingat Mas saya. Jadi anak-anak berteriak, kenapa Boneng itu kok nangis? Karena saya dipanggil Boneng itu malu Mas. Malu. Udah mengerti malu lah kelas 5 itu. Sehabis itu pulang dari sekolah, saya bilang ke ibu bapak, Bu, kayaknya saya nggak nerusin sekolah. Loh kenapa Le? Saya malu Bu dipanggil Boneng. Iya saya boleh ditanya ibu bapak saya, masih ada ibu bapak saya. Jangan Le, terus sekolah, Eman. Karena kamu penting untuk sekolah itu, untuk tentang ilmu karir kamu tentang di dunia pembisnisan, dunia apa nanti kamu menemukan itu di sekolah itu. Tapi gimana Bu, saya kok merasakan malu dipanggil Boneng. Itu sudah garis kamu. Itu ibu bapak bilang gitu. Sudah syukuri aja. Wong dipanggil aja kok kamu malu. Jadi Mas, waktu itu kok saya menemukan atau bukan menemukan angan-angan. Dulu rumah saya di depan Mas, di depan ini masih kebun di sini. Bahkan ibu, mohon maaf terputus, ibu bapak saya itu dicabutkan di dokter gigi yang tumpul itu biar kamu nggak malu atau nangis terus. Enggak Bu, saya lebih baik enggak. Karena sudah tumpul Mas, sudah nocong banget. Tapi kok akhir-akhir itu saya kok ada ngelamun, istilahnya orang bilang itu ngelamun Mas, merenungkan itu. Gimana ya caranya saya biar nggak terputus sekolah, terus dengan malunya saya dipanggil Boneng. Itu kok ada bayangan Mas, seperti ini nyata Mas, dulu nyata bayangan kayak kakek saya dan nenek. Le kamu ke belakang, oh kayak gitu Mas. Jadi saya ikutin Mas bayangan itu ke belakang, terus saya ambil palu Mas, palu itu loh, palu. Ya. Dan kalau orang Banyuwangi amer palu. Petil. Petil lah, petil. Itu yang berat 5 kilo Mas, berat 5 kilo. Saya nggak ngomong sama ibu bapak, ke belakang sini di pojoknya makomnya kakek saya itu sambil nangis. Saya mohon maaf, saya sebagai orang Muslim ya wajiblah Bismillah, selawat itu Bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Palu itu saya pukul. Iya kerasin Mas. Dan langsung gigi saya itu langsung Mas. Yang tumpul 2 itu langsung copot Mas, copot. Langsung berdarah di baju saya, berdarah. Wong masih apa ya kan darah segar lah Mas di sini. Terus ibu ke belakang melihat saya berdarah itu langsung teriak, "Loh kenapa kamu?" Palu saya lempar Mas. Langsung saya dipeluk ibu bapak, di situ nangis lah. Takutnya ada apa, takut bunuh diri, ya. Takut. Padahal yang ini menyelamatkan gigi tadi Mas itu. Dan alhamdulillah Mas, ya sekarang ya gini nih wis. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah panggilan Boneng ya udah melekat itu mulai kecil. Mulai gitu. Kecil. Iya mulai kecil. Ya alhamdulillah keajaiban Tuhan dengan gigi yang tumpul tadi
mungkin diuji mulai kelas 1 sampai kelas 5 tumpul, akhirnya hilang Mas, hilang itu. Tapi kalau masalah panggilan tetap. Dan saya syukuri alhamdulillah biarpun dipanggil Boneng saya tidak malu. Karena itu mungkin ya bagi saya julukan yang apa ya? Yang membawa rezeki juga. Iya, membawa rezeki juga Mas. Iya. Dan juga saya punya produk durian Boneng Mas. Durian yang dulu itu udah disertifikasi, saya namain durian Boneng yang non biji itu. Udah disertifikasi. Bahkan itu melejit Mas, itu. Booming durian itu Mas. Dan membuat itu. Jadi saya malah mohon maaf kewalahan orang kirim Mas sini, kirim Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, durian di Boneng itu dan bibitnya. Walahan Mas. Walahan durian Boneng itu. Padahal itu mengambil nama saya itu. Justru dengan nama itu membawa rezeki, membawa berkah, Mas. Betul Anda. Jadi ya itu tadi kesuksesan itu tidak bisa kita ukur. Itu memang kehendak Tuhan. Tapi pembelajaran bagi kita yaitu mulai proses dari nol. Mungkin kita ini sebagai manusiawi tidak boleh sombong. Jadi mulai dari nol ya kita tidak boleh nyerah. Harus berusaha dan berusaha. Ya alhamdulillah dari nol itu sampai karir saya sekarang ini di dunia perdurianan, durian ini ya katanya Mas tadi dikenal Bapak Menteri, Ibu Bupati dan dinas-dinas itu ya alhamdulillah saya syukuri Mas. Jadi bukan saya ini merasa bangga dan susah enggak, tapi saya syukuri, saya nikmati. Mungkin ini garis Tuhan, tapi saya paling enggak untuk pembelajaran itu kan dari jiwa Mas, menjiwai. Kalau pekerjaan itu kita menjiwai, insya Allah kita tekuni, insya Allah. Berhasil. Jadi ya berhasil. Jadi orang berhasil itu bukan karena wah ini mewah, enggak, bukan. Keberhasilan itu kita banyak saudara, banyak teman, dan kita bergaul sama orang itu gimana itu. Jadi semuanya itu kan apa ya, pembawaan dari kita itu. Jadi sekali lagi untuk saya pribadi, mentang-mentang saya ini udah kenal menteri, mengingatkan saya pribadi, jangan sampai kita mentang di atas sombong, enggak boleh. Kita harus wajib bersyukur karena kita hidup di dunia ini satu kali. Nikmatilah apa yang ada. Ya, jadi yaitu Mas tentang dunia durian, jenengan tadi bilang udah sukses kenal ini ya saya nikmati Mas. Berjalan apa adanya. Jadi apa ya, saya tekuni tentang durian ini. Dulunya itu mulai nol itu saya bekerja sendiri, saya ikat sendiri Mas, manjat dulu itu. Iya, saya ikat durian dulunya itu saya ditugas sama ibu bapak, kamu harus mandiri, lepas dari ibu. Dulu kan ikut ibu bapak, jadi sudah saya mandiri. Istilahnya kata orang sini itu nebas Mas. Nebas itu satu pohon berapa itu dulu, berapa nominal rupiah dulu, berapa ratus ribu itu harganya. Itu Mas, di situ ada keberhasilan, terus habis satu pohon, dua pohon, menambah terus, itu saya ikat sendiri Mas. Saya panjat sendiri, saya panen sendiri, saya jual sendiri. Untuk apa ya Mas? Merasakan apa ya, biar jerih payah ini merasakan dulu. Ya, merasakan dulu. Kita tidak langsung enak gitu ya. Wah, itu enggak. Tapi saya memang betul-betul dari nol. Boleh ditanyakan ibu bapak saya masih ada. Ya. Dulu itu saya manjat itu, mohon maaf ya Mas, durian yang besar yang kuno itu kan banyak yang dulu itu pakai tali Mas. Apa tali apa itu Mas? Plastik itu tak lempar kayak Tarsan itu Mas dulu. Iya, mengikat itu. Nekat dulu saya Mas, nekat. Akhirnya merambah, tambah banyak, nggak mungkin saya jalani sendiri. Akhirnya ada salah satu anak tak ajak, ayo kerja. Alhamdulillah sampai sekarang ya mohon maaf bukan untuk memamerkan, enggak. Berapa pekerja saya itu udah kisaran 40 sampai 50. Kalau udah panen raya Mas, untuk manggis spesialis manggis sendiri, untuk durian sendiri, terus untuk di gudang untuk melayani tamu sendiri itu. Artinya semua buah di kecamatan ini ya bermain di situ juga ya? Ya. Selain durian sama manggis. Okay. Juga kalau satu kebun itu juga ada langsat, gitu Mas, langsat itu. Oke. Duku. Ya. Oke Mas Boneng, terima kasih. Menarik. Sebelum kita jauh mengupas terkait dengan bisnis Mas Boneng terkait durian, saya coba menanyakan ini. Ya. Awal pertama kali Mas Boneng, Mas Slamet bekerja
pastinya tidak di durian ya? Oh, ada yang selain mungkin bisnis bisa. itu Jadi ada. intinya, tidak semata-mata bisnis durian langsung melejit dan terkenalnya. Berarti ada proses itu proses ya? juga, Nah, proses. kira-kira apa dulu yang ditekuni sebelum durian? Dulu itu kan, ya itu tadi saya sebutkan. Kalau saya ini memang keturunan dari ibu bapak tentang durian. Tapi saya kan ingin apa ya? Ya namanya juga dulu remaja ya mas. Jadi seusai sekolah, selesai lulus sekolah, itu saya ingin berkarir sendiri. Bu, Pak, saya ingin karir sendiri. Loh ya terusin ibu bapak di dunia durian. Enggak lah, saya ingin yang lain gitu. Ya tetap masalah durian tetap, tapi sampingan saya itu di dunia perhewanan mas. Dagang kambing dulu. Pernah saya nyoba udah 17 tahun dagang kambing itu. Di situ karena semua itu apa ya, kehendak ilahi Tuhan. Artinya rezeki itu enggak bisa ditukar mas. Kalau pekerjaan bisa kita tiru, tapi rezeki. Jadi dulu itu saya selain durian di bidang hewan kambing, dan saya juga mendidik apa ya, pekerja saya dulu. Sekarang sudah sukses di dunia kambing sampai diperah kirim ke Jawa Tengah sekarang. Dan didikan saya 3 anak sukses semua sekarang. Tapi dulu Mas Boneng ketika bisnis kambing tidak sukses gitu? Tidak sukses. Saya nyata memang tidak sukses di kambing. Enggak tahu ada apa. Padahal ada untungnya mas. Ada untung. Enggak tahu. Padahal ilmu udah punya ya? Udah punya. Bekal di situ 17 tahun mas. 17 tahun. Bukan ya, pendek lagi. Iya 17 tahun pendek. dulu. Jadi kok saya tekuni kok apa ya? Kayak kesulitan saya di situ. Bukan menyepelekan tentang bisnis itu enggak. Bagus kok, semua bidang pekerjaan bagus. Buktinya yang sudah sukses ya, didikannya. Dan saya yakin memang pekerjaan itu kita bisa bidang apa bisa, tapi kalau rezeki mas, kalau bukan rezekinya bukan di situ ya kita konyol. Akhirnya saya tekuni di duriannya, saya tekuni alhamdulillah mas ya. Jadi saya kalahin salah satu. Dulu durian sama kambing itu berjalan mas, tapi saya rasakan yang di dunia kambing itu kayak gimana ya, bukan masalah apa ya. Mungkin bukan ibarat jodoh itu bukan jodoh saya gitu. Jadi jodoh saya mungkin di durian ini, dan ibu bapak juga pernah wasiat, kamu tekuni di durian ini, tekuni aja. Sudah jangan yang lain. Ya alhamdulillah mungkin karena ini wasiat dari ibu bapak, ya saya jalani. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya jalani, dan mungkin Allah itu berkehendak lain mas. Dulunya itu di bidang apa, perhewanan, nggak jodoh lah ibarat tadi, terus dipanggil Boneng, sampai sekarang Boneng. Ya mohon maaf mas, katanya jenengan melejit bukan hanya Banyuwangi, sudah ibarat se-Indonesia. Bahkan orang Malaysia pernah kunjung di sini mas, orang Australia pernah, orang Belanda berkunjung di sini, asli Cina pernah. Berarti kan dikatakan dunia. Bukan saya mau sombong, enggak. Saya tidak ada niat di situ. Bahkan saya apa ya mas, ini wasiat ibu bapak tadi berulang kali, kamu mentang-mentang udah dikenal dunia atau di media, kamu jangan sombong, tetap rendah hati, karena kamu prosesnya mulai nol itu sulit. Kalau kamu sudah istilahnya setinggi langit terus kamu sombong, kamu akan hancur. Ini berat mas, wasiat ibu bapak saya. Jadi semoga saya ini amanah mas, karena apa ya mas, saya sebagai manusiawi punya nafsu mas. Jadi ingin gini, tapi semogalah enggak. Jadi pembelajaran bekal untuk diri saya, tak jiwai mas tentang dunia durian ini. Jiwai di situ. Oke pemirsa, nah menarik sekali artinya pembahasan dari Mas Boneng tadi. Doa dan restu orang tua ini yang terpenting gitu mas ya? Betul. Itu yang terpenting. Bisa dikatakan, jadikanlah raja ibumu, bapakmu, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Betul. Gitu mas Boneng. Betul. Suatu contoh ketika Mas Boneng sudah direstui untuk berbisnis di dunia durian, dan hasilnya bisa dinikmati saat ini. Betul mas. Padahal Mas Boneng ini juga punya ilmu di perdagangan yang lainnya seperti kambing dan yang lainnya. Tapi karena restu dari orang tua adalah di durian, maka keberhasilan itu bisa digapai.
seperti itu. Betul. Cukup menarik memang yang dulunya ini dilakukan sendiri, memang bisnis itu seperti itu Mas ya. Betul. Tidak harus kita banyak uang dan harus menyuruh-nyuruh enggak ya? Tidak Mas. Saya tidak malu Mas. Dulu itu saya mohon maaf ya, ini cerita Mas. Dulu itu saya punya cerita ya Mas yang dulu. Motor Binter atau RX 100 Mas. RX 100 itu dulu. Saya enggak malu Mas. Teman-teman saya motornya udah kelas canggih-canggih, tapi saya enggak bawa durian di pasar itu. Ya, ikut ibu bapak itu bawa durian di pasar. Bahkan pernah saya diejek Mas, tapi enggak saya sebutkan, diejek teman. Walah kamu ini gini. Tapi saya enggak malu. Saya bangga Mas, diejek teman atau siapapun, saya malah bangga. Allah itu adil Mas, Tuhan itu adil. Orang istilah di bawah itu bukan di bawah terus Mas. Artinya orang istilahnya nggak selamanya gitu. Orang putaran ya duniawi. Orang di atas pun jangan mentang-mentang kita di atas, jangan sombong, jangan terlena di situ. Jadi masih ada apa ya, hukum alam Mas. Jadi kalau udah bilang hukum alam itu apa ya, nggak ada lagi sudah Mas, itu sudah waktunya. Artinya keadilan Tuhan itu di situ. Jadi untuk pembelajaran tentang diri saya, semoga saya ini aman-aman. Karena itu tadi, dan mohon maaf untuk pemirsa, kalau selama masih ada ibu bapak, istilahnya kalau orang Jawa itu sungkem di situ, tawaduk. Karena apa? Kita tanpa kedua orang tua kita tidak akan lahir Mas, iya kan? Jadi syukuri dan apa ya, istilahnya rawat kedua orang tua kamu. Jadi orang tua itu, doa itu adalah mustajab, dan surga di telapak kaki ibu. Saya yakin di situ Mas. Karena apa? Ya tanpa kedua orang tua saya tidak akan lahir. Dan saya apa ya, 7 bulan sampai 9 bulan di kandungan ibu. Gitu. Nyawa demi sang anak, nyawa seorang ibu. Gitu. Jadi saya apa ya Mas? Semoga wasiat dari kedua orang tua itu semoga apa ya Mas? Tetap kuat untuk menjalani. Kuat untuk menjalani itu. Jadi kamu ada rezeki, selisihkan. Ya mohon maaf, bukan untuk riak, enggak Mas, enggak. Memang harus kita selisihkan untuk berbagi. Itu ibu bapak sudah wasiat ke saya. Jangan menunggu kamu wah kayak enggak, jangan. Pelajari diri kamu mulai dari nol terus gini ada sedikit rezeki. Kamu insya Allah. Ya alhamdulillah Mas. Mulai dulu ada program manuntungnya dulu ya, saya jalan. Alhamdulillah. Masih melekat di sini Mas, saya melekat. Bahkan mohon maaf ini Mas, bukan saya ini lelaki gembeng atau naik, enggak. Itu mungkin dari jiwa saya Mas. Saya ini gampang apa ya Mas, terharu Mas. Kalau ada orang ibarat cacat fisik, itu saya terharu Mas di situ. Mungkin itu buat guru saya bisa ibarat naik motor, bisa ketawa, jalan, bisa lari. Tapi beliau-beliau yang cacat itu Mas. Itu pembelajaran bagi saya. Ini hanya simpangan yang lain Mas, tentang rezeki. Jadi bukan untuk dinikmati sendiri, ibarat 100%, ya selisihkan untuk 10%, selisihkan. Jadi percaya Mas ya, artinya konsep untuk berbagi ini adalah salah satu penunjang kesuksesan. Kesuksesan, betul Mas, betul. Karena selain doa orang tua, doa beliau-beliau juga mustajab Mas. Iya Mas. Kemarin COVID itu Mas, COVID itu saya diuji, bukan saya pribadi tapi semuanya kan COVID itu otomatis ya Mas, bukan ngomongkan apa tentang ada lebih hasil kerja, tapi kalau COVID kemarin saya kalah Mas. Ini cerita kalah. Ya lumayan cukup. Tapi ini sudah ujian ya saya terima. Jadi dulunya mulai nol itu apa kok kaget diuji kemarin. Yang penting saya masih diberi kesehatan, umur yang barokah. Gitu. Kalau masalah nominal itu tadi kita bisa dapat cari. Gitu. Jadi istilahnya jare wong Jawa getun jangan. Getun itu apa ya? Istilahnya ngeduhung jangan. Jadi biarlah yang lalu biarlah berlalu, buka lembaran baru. Alhamdulillah sekarang COVID sudah mereda, kita sudah mulai enjoy menghadapi tamu, juga kemana-mana bisa.
Alhamdulillah. Artinya itu penunjang untuk kesuksesan untuk belajar ya. Untuk belajar. Nah, berarti orang pebisnis itu bisa dikatakan tidak selamanya untung kan gitu. Betul, betul Mas. Pasti betul. ada salah satu kegagalan pasti kegagalan. ada. Itu pernah Ada. dilakukan kan? Pernah Mas. Sebelum Covid pun pernah gagal, pernah saya. Pernah Mas. Iya. Jadi nggak ngomong nominal ya Mas, tapi kalah itu pernah saya. Jadi saya sudah punya istri, itu kalah pernah Mas. Kalah, terus istri saya ngomong, ini gimana Mas? Ya sudah disyukuri. Memang belum rezekinya, tapi kita kan masih ada waktu. Artinya Allah itu membuat kita, menguji kita. Jadi kita harus kuat dan tabah. Alhamdulillah habis kalah itu ya ada dapat untung lagi, ada hasil lagi. Enggak selamanya kita gagal-gagal enggak. Mungkin kalau gagal-gagal terus, mungkin pembelajaran saya salah. Artinya lebih baik berhenti kan gitu. Ya disyukuri aja dan dinikmati. Artinya tentang bisnis saya di durian ini ya saya syukuri, saya tekuni. Alhamdulillah. Kalah itu ya pernah dan untung ya alhamdulillah. Artinya ada lebih kerja itu ada. Jadi tentang jenengan bilang tadi sukses itu tidak diukur dari harta. Berapa banyak harta? Tidak Mas. Tapi kita paling enggak, yang terutama bagi saya keindahan untuk berbagi Mas. Itu indah bagi saya Mas. Indah karena apa? Saya bisa menikmati di situ, saya menikmati ada hasil juga apa ya? Saya harus ingat di situ Mas. Ini berapa persen untuk bukan hak saya itu. Jadi kalau berbagi itu bagi saya wajib dan membuat kita indah Mas. Jadi ibarat yang tadi Mas, istilah kita katanya orang Jawa itu ibaratnya marek rugi atau teblok endang dipulihne ning Gusti Allah. Ibaratnya gitu Mas. Jadi alhamdulillah Mas, dengan Covid kemarin itu terus sampai sekarang ya istilah kalah tadi sudah kembali lagi lah ibarat itu. Tapi diganti sama Gusti Allah lah Tuhan. Mas Boneng di titik yang terendah, artinya sudah habis-habisan dan bahkan sampai berpikir melangkah ini berat dengan keluarga ini pernah nggak? Oh pernah Mas. Tidak punya uang seperti itu? Pernah Mas, pernah. Awal mula rumah tangga Mas, bukan Mas, mohon maaf, anak yang pertama Mas. Anak yang pertama itu saya collab Mas, karena ini cerita tentang bisnis ya Mas. Bukan hanya di durian, tadi sudah mengupas tentang dunia kambing ya Mas. Juga dunia cabai Mas, di pertanian. Itu saya nanam cabai Mas dulu. Jadi anak saya yang pertama itu masih kecil, umur kisaran 7 bulan itu saya nyabang nanam cabai Mas. Untuk mengembangkan bisnis saya lah selain durian, terus tadi kambing, terus di cabai Mas, pertanian. Nanamlah saya cabai Mas. Nanam di situ ada lebih Mas. Ada lebih. Jadi saya ini terlena Mas. Terlena artinya dikasih lebih, nanamlah saya nyewa di lahan pertanian punya orang itu luas Mas. Berapa hektar waktu itu ya? Yang enggak lah. Jadi saya nyewa, nggak tahunya harganya cabai 2.000 waktu itu Mas. Hancur Mas. Hancur, kalah Mas. Sampai terkuras ya, ibarat tadi nggak punya uang, ya memang betul Mas. Sampai saya min Mas. Min 100 waktu itu. Minus 100 itu. Tapi saya syukuri, wah ini memang gimana ya? Pelajaran untuk pengalaman juga untuk saya. Istri saya itu sampai ngeluh dan nangis terus Mas. Hampir tiap malam. Habis sholat nangis, sholat. Sudahlah Dek, syukuri aja. Yang penting kita sehat. Ya gimana lagi? Kita kan untuk mengembangkan usaha itu, makanya kita kalau udah dicoba itu jangan putus asa. Jangan. Kadang kalau sampai orang gini-gini jangan. Itu berarti tidak menyukuri nikmat Tuhan. Nikmati aja dan disyukuri. Jadi waktu itu kalah segitu, alhamdulillah di duriannya Mas, saya ada lebih Mas. Musim durian, terus waktu betul nggak punya uang, tapi petani kan sudah percaya Mas. Udah Mas Boneng, ini istilah orang Jawa tebasan. Alhamdulillah ada lebihnya Mas. Ada kepercayaan. Ada kepercayaan di situ Mas. Berarti yang penting kita satu, jiwa kita terlatih kejujuran Mas. Kejujuran itu harus Mas, wajib. Karena tadi yang saya sampaikan, ibu bapak itu sudah menanam ke saya,
kamu harus satu pondasi jujur. Jujur itu wajib. Karena apa Mas? Kalau udah orang itu jujur, mau istilahnya neko kan berpikir Mas, saya sudah beri amanah dan kejujuran. Kenapa saya harus menjanjikan kejujuran saya kan gitu? Hidup satu kali. Kenapa kita harus mungkir janji kita sendiri gitu. Jadi ilmu tentang bisnis, tentang apa itu nomor satu jujur Mas. Jujur. Kalau tentang ibarat beli durian 10.000 kita jual 11.000, entah 12.000, entah 15, itu wajib mencari hasil Mas, wajiban. Tapi paling tidak kita harus amanah jujur tadi. Ini durian jelek, durian bagus, kita harus ngomong Mas, apa adanya. Pak ini mohon maaf, ini rusak satu lajur. Kita harus ngomong. Dan ini kuning, ibarat ini Mas kuning, ini. Ya kita harus ngomong. Kalau kita kuning ngomong merah, berarti kan nggak jujur Mas. Ya, jadi kita harus pembelajaran tentang belajar dari diri kita, yaitu kejujuran tadi. Ini kuning, mohon maaf, ini kuning hampir keorenan. Ya kita ngomong apa adanya gini, gitu. Ini kuning, ini montong, ini. Ya harus ngomong gini apa adanya. Berarti inilah kunci kesuksesan ya? Kunci kesuksesan. Jadi menembus, kita omongkan itu dengan jiwa kita itu tembus Mas. Ibarat durian ini kita ngomong keorenan, ya tembus. Jadi omong kita tembus. Jadi dunia bisnis itu tidak harus punya uang besar untuk kita berbisnis, tidak ya? Tidak. Jadi istilahnya Banyuwangi bondo. Yeah. Jadi orang bisnis itu tidak ada bondo pun bisa ya? Bisa Mas, bisa. Nyatanya alhamdulillah Mas, saya bisa Mas. Alhamdulillah. Iya Mas. Dengan dulunya saya ceritakan itu tadi, dulu diuji sama ibu bapak saya, kamu nebaso satu pohon. Kalau orang Jawa sini kan bilang nebas Mas itu. Kalau itu kan ngontrak, satu panenan itu satu pohon masih bujang Mas. Ya ada berhasilnya. Itu saya nebas itu Mas, pakai uang saya kerja di ibu bapak tadi. Bu, Pak, saya kerja di situ, saya minta tak buat nebas untuk mandiri. Iya wes, ini tak kasih uang. Belajar dari situ itu. Alhamdulillah Mas, mulai nol dulu. Ini cerita Mas, nyata dan fakta. Boleh ditanyakan ibu bapak saya tidak pernah minta uang Mas ke ibu bapak saya dulu. Ya pernah sih dulu tuh, tapi kan bukan untuk nebas. Ya mungkin buat jajan dulu, masih kerja ikut ibu bapak. Kalau selama nebas itu saya tidak pernah minta ke ibu bapak. Tapi gaji saya tadi ikut ibu bapak, ini gajimu, ya tak minta, tak buat nebas. Itulah Mas, proses karir saya nebasnya terus. Ya sampai sekarang ini Mas, alhamdulillah. Rumah tangga, punya istri, terus saya tekunin pekerjaan saya ini. Istilahnya manajemen yang di rumah kan ada istri saya bagian di lapangan, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ini manajemen yang di rumah itu istri saya bagian lapangan. Ya alhamdulillah, saya sudah punya anak 2. Bukan masalah harta menjulang tinggi, tidak. Tapi sukses itu kategori menurut saya Mas, sukses itu banyak saudara, banyak teman. Dan kita, mohon maaf, kalaupun saya salah menerima tamu atau kekasaran saya atau pekerja saya, ya mohon dimaafkan. Jadi kita, siapapun yang berkunjung, entah itu pejabat, entah itu orang, mohon maaf, orang siap miskin, kita wajib menghormati Mas. Karena kita sama manusiawi Mas. Jadi jangan ada di batas di antara kita. Wah ini pejabat kita, wah ini orang, jangan. Sama. Jadi kita ditakdirkan sama, tetap hidup itu satu Mas, hidupnya Tuhan. Jadi nggak bakalan kita kembali lagi muda lagi, ya. Nggak bakalan. Jadi kita harus sadar besok kita kembali ke Tuhan. Kalau untuk mengupas terkait durian Mas, ada potensi nggak yang mungkin disampaikan para saudara Banyu TV, kepada pemirsa Banyu TV, potensi-potensi yang bisa dimainkan seperti itu, yang mungkin saat ini masih banyak orang yang aku pengen dagang apa ya, seandainya dia punya durian atau di belakang rumahnya durian, ada potensi-potensi nggak yang dimainkan dari durian hingga saat ini? Oh ya Mas, ini
istilahnya unek-unek ya Mas Ya. di dalam apa? Saya kepingin menciptakan sesuatu. Artinya kemarin itu juga ada apa ya? Festival itu durian kulitnya dijadikan olahan Mas. Kulit durian. Kulit durian. Jadi duriannya ini dibuang Mas. Di dalam duriannya kan ada kulitnya Mas ini. Ya. Yang ini contoh Mas. Ini putih ini. Ini duriannya dibuang, dikupas, ini diambil dan juga bijinya Mas. Ternyata durian itu bisa dibuat semuanya Mas. Ternyata dibuang durinya aja, durinya ini. Ini dikupas, dijemur Mas. Dijemur kulitnya, nanti kita buang apa durinya Mas. Durinya dibuang. Kalau sudah kering, kita pakai selap itu Mas. Jadi tepung. Jadi tepung itu dibuat olahan durian itu Mas. Jadi Macam kue. dodol gitu ya? Iya. Jadi kalau bijinya itu buat itu Mas minuman. Bisa Enak minuman? Mas. Bisa Mas minuman. Kemarin tuh di festival itu, mohon maaf, Ibu Bupati udah nyicipin juga. Bahkan teman dari Jakarta Traveler itu mencicipi olahan yang ditemukan dari kulit durian, dari biji. Iya. Malah diacukan gini Mas. Teman dari Jakarta itu. Sigit Traveler itu mudah mengacukan jempol juga itu. Ya, artinya gini pemirsa, banyak peluang yang sebenarnya kita gali. Salah satunya adalah kulit durian. Kulit durian ini pasti kita banyak menemukan di mana-mana, di kota ataupun di kecamatan, di tempat kita tinggal banyak orang jualan durian. Ini buang kebanyakan gitu Mas. Banyak dibuang. Bisa diolah dan kalau sudah jadi bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan. Kulit durian bisa menghasilkan cuan. Nah, ini potensi kita ternyata. Betul, yang Mas. harus kita gali. Kita butuh kreatif, seperti itu. Betul. Kalau kepingin usaha, kita butuh kreatif. Pertama kreatif, yang kedua seperti yang dikatakan tadi adalah kejujuran. Betul. Kejujuran, gongnya pastinya adalah rajakan orang tua, muliakan orang tua. Itu insya Allah akan sukses gitu Mas. Betul Mas, betul. Itu potensi-potensi yang sudah disampaikan oleh Mas Boneng terkait dengan kesuksesannya, terkait dengan jualan duriannya. Siapapun mungkin yang kepingin belajar, seandainya belajar terkait durian, Mas Boneng siap nggak kira-kira? Oh, siap banget, siap. Karena gini Mas, saya tetap manusiawi, artinya kenapa kita istilahnya mempunyai ilmu, artinya tentang bidang ini kita simpan untuk pribadi. Kita berbagi itu indah Mas, ya. Dan rezeki itu udah sendiri-sendiri Mas. Saya enggak takut Mas, artinya siapa dulu tentang kambing itu Mas. Saya enggak takut, anak 3 sudah sukses, didikan saya semua. Ya. Saya enggak takut, artinya besok saya akan terkalahkan dari didikan saya. Saya enggak mikir ke situ. Biarlah nanti Tuhan yang menentukan. Karena apa? Rezeki itu sudah di tangan kita. Enggak mungkin ibarat di Jakarta enggak, di Surabaya enggak, tapi sudah di tangan kita rezeki itu. Tidak jauh dari kita. Kalau memang itu rezekinya, ya di kita sendiri. Jadi jangan takut kita untuk mempelajari atau mendidik untuk generasi-generasi. Enggak, saya enggak takut. Alhamdulillah malah. Iya. Jadi itu tadi tak ulangi tentang di dunia kambing tadi, hewan tadi. Anak 3 sudah sukses Mas. Sukses semua, didikan saya semua. Iya. Alhamdulillah. Bahkan ada yang salah satu itu dia menganggap saya seperti ketemu saya bahkan sampai kayak gimana kayak ibu bapaknya. Bahkan ini ceritanya Mas, dia pernah cari orang tua atau ke orang ngerti kiai ya. Kamu sungkem ke guru kamu. Karena kesuksesan kamu itu ada yang mempelajari atau guru kamu. Cari guru kamu yang tentang bidang ini pekerjaan. Dia langsung mencari saya, sungkem ke saya Mas. Nangis di hadapan saya. Iya Mas, saya bukan untuk didewakan, untuk enggak. Tetap manusia. Tapi saya kembali lagi, oh iya dulu dia saya yang didik. Dia bersyukur Mas. Bersyukur mencium tangan saya. Sampai saya gini kan Mas, iya. Enggak, saya harus diutus. Saya diutus sama guru saya harus mencari sampean. Kenapa? Karena saya tanpa sampean, perantaraan sampean, jembatan sampean, saya tidak akan di bidang ini. Saya bersyukur. Iya. Gitu kan. Terima kasih Mas Selamat, Mas Boneng sudah menemani
Manuntung belusukan kali ini. Kata-kata terakhir, karena ini sudah terlalu panjang, Ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ya. Kata-kata terakhir mungkin untuk para saudara pemirsa Banyuwangi 1 TV, baik di Banyuwangi maupun dimanapun berada, untuk dunia usaha, mungkin ada motivasi atau ada kata-kata 1-2 kata gitu yang bisa disampaikan. Baik, untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV, itu tadi, mohon maaf tidak untuk menyinggung siapapun, tapi juga untuk pembelajaran diri saya. Jadi janganlah kita sombong. Pembelajaran tentang bisnis ini kita mulai dari nol, itu uji coba ya, pasang surut itu udah pasti. Jadi kita jangan menyerah. Kalau kita diuji ibarat waktu surut, ya jangan menyerah. Nanti ada pasangnya. Istilah lautan itu pasang surut, Mas, pasang surut. Gelombang itu ya. Jadi untuk semuanya kita harus wajib bersyukur dan nikmati apa yang telah ada. Jadi entah itu bidang karir apa, kita nikmati, jalani, nikmati, disyukuri. Nanti kita akan menemukan sesuatu di ada hikmah tertentu di situ. Keadilan Tuhan pasti, Mas, itu. Jadi sekali lagi untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV, apalagi kita sudah menemukan karir atau yang pasti itu, istilah di atas, Mas, papan atas, istilah pohon angin semakin kencang, iya, pohon makin tinggi, angin semakin kencang. Ibarat gitu juga kita sebagai manusiawi, mentang-mentang kita sudah di atas punya nama, jangan sombong. Nanti kita terlena, Mas, terlena. Itu juga ujian, Mas. Biarpun di atas itu ujian semakin kencang, Mas. Iya. Jadi untuk saya pribadi, untuk pembekalan saya, jangan mentang-mentang saya dikenal siapapun, janganlah sombong. Jadi itu, Mas, kunci kesuksesan itu satu, jujur dan amanah, juga menjiwai, Mas, jiwa. Kalau kita sudah belajar dari situ, insya Allah, Mas, itu mungkin yang dari saya yang saya sampaikan. Itu, Mas. Siap, terima kasih. Gimana? Selamat. Pemirsa, luar biasa banyak tadi yang sudah kita gali kesuksesan dari Mas Slamet dari awal hingga akhir. Satu yang menjadi membuat saya semakin belajar, dan ini ternyata sangat luar biasa. Yang saya tangkap, kesuksesan itu adalah rajakan orang tuamu, maka rezekimu akan seperti raja. Betul. Itu saja dari Manuntung Belusukan kali ini. Sampai jumpa, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan para orang-orang yang sukses. Akan kita gali seperti biasanya. Salam dari kita. Di sekitar rumahmu pasti ada rezeki, ada potensi. Mari kita gali bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.